sebaik-baiknya mengikuti anjuran-anjuran itu dengan berdisiplin. Nah, sekarang kita akan teruskan acara ini dengan presentation isolasi mandiri dari Dr. Sosthenes yang sudah begitu banyak pengalaman menghadapi orang-orang COVID setiap hari di Jawa Timur. Kami persilakan Dr. Sosthenes. Ya, terima kasih Pak Bahari untuk pembukaannya. Salam selamat malam untuk kita semua, baik yang live YouTube maupun Zoom. Perkenalkan, Bapak Ibu Saudara, nama saya Dr. Sosthenes, saya dokter keliling di Madiun, dan pada pandemi ini, akhir-akhir ini gelombang kedua banyak sekali kasus COVID-19 bahkan di seluruh pelosok, baik desa-desa maupun kota di Madiun Raya ini. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu judul yang penting. Kelihatannya sederhana sekali, tetapi ini penting sekali kalau kita dapat berbahaya kalau kita lengah atau salah melakukannya. Dengan judul isolasi mandiri. Apakah itu isolasi mandiri? Dan bagaimanakah kita memasuki isolasi mandiri? Itu yang akan kita bahas dan nanti boleh bertanya ya. Yang pertama, sebelum kita memasuki isolasi mandiri, kita harus tahu status kita. Apalagi di masa pandemi ini, COVID-19, bahwa isolasi mandiri itu diperuntukkan bila kita yang pertama positif COVID-19, baik antigen maupun PCR. Dan juga kita memiliki kontak erat atau bahkan merawat pasien COVID-19 atau masih sering paparan atau sering kontak dengan pasien COVID-19. Berapa lama kita melakukan isolasi mandiri? Menurut Kemenkes, kita melakukan isolasi mandiri yang pertama 10 hari. Jika tadi ada gejala pernapasan dan demam 10 hari. Jika masih ada gejala, bisa ditambahkan 3 hari. Berikutnya, sebelum kita masuki isolasi mandiri, setelah kita mengetahui kondisi kita, apakah kita ini positif COVID-19 atau tidak, tentunya yang positif COVID-19 kita akan masuki masa isolasi mandiri. Dengan persyaratan yang pertama, kita tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Tanpa gejala tentu hasilnya positif, tapi tidak memiliki gejala sama sekali atau bahkan ringan. Berikutnya gejala ringan. Di sini gejala ringan ini cukup luas dan harus berhati-hati. Di mana gejala ringan ini yang pertama ada demam, batuk kering, terus ada kelelahan ya, seperti itu. Nah, kita harus berhati-hati di mana yang pertama demam ini. Demam kita masih dalam batas wajar jika di bawah 37,2 ya maksimal. Ini demam masih wajar. Kalau di atas 38 bahkan sampai 3 hari itu harus hati-hati dan bisa memasuki gejalanya dari ringan menuju ke sedang. Pertama demam. Yang kedua ada batuk. Yang sering sekali itu batuk. Batuknya kering. Pertama kering terus batuk ngekel-ngekel gitu. Nah, batuk ini juga harus hati-hati kalau tidak diberi pengobatan atau bahkan batuknya sudah menjadi infeksius, di dalamnya ada bakterial, bahkan bisa menyebabkan pneumonia, akan menjadi batuk berdahak bahkan ke depannya dalam hitungan hari. Bahkan dalam hitungan 1 kali 24 jam dapat terjadi perberatan, hingga nanti akan timbul sesak setelah ada infeksi itu. Sesak di sini ya karena ada
cairan slem dahak di dalam paru-paru kita. Nah, sesak ini harus kita ukur dengan alat ya, oximeter. Oximeter ini penting sekali. Oximeter saya di mana ya? Oh ya, nanti saya ambilkan oximeter saya. Oximeter ya, pakai alat oximeter. Terus berikutnya, kalau sesaknya berat, maka oximeter pasti akan menunjukkan tanda-tanda penurunan oximeter. Berikutnya, oximeter ini kalau kita ringan masih di atas 90 ya, di atas 90 dan di bawah 95 ini masih masuk gejala ringan. Nah, tapi kita juga harus waspada kalau sesaknya terasa berat dan ngos-ngosan dan berdebar-debar, maka itu menuju ke sedang. Kalau masih 94 itu masih ringan ya. Kalau di bawah itu dan terasa ngos-ngosan, sesak, maka harus siap-siap mencari pertolongan minimal oksigen maupun dibawa ke pusat kesehatan masyarakat ya. Baik rumah sakit, puskesmas atau klinik terdekat. Jadi itu gejala-gejalanya ringan, juga ada diare di dalamnya juga, badan terasa capek sekali, bahkan ada nyeri tenggorok, dan saat ini juga ada flu seperti berair, hidungnya berair-air. Terus berikutnya diare. Nah, diare ini juga harus hati-hati kalau kita lalai tentang diare ini dan berlebihan sampai beberapa hari, maka dapat menimbulkan shock hipovolemik, kekurangan cairan, itu juga berbahaya. Minimal selama ini saya bahkan dapat kesempatan untuk menangani beberapa corporate ya. Jadi mereka masih muda-muda dan mereka gejala ringan kebanyakan. Jadi dapat 2 kali kesempatan, satu kita buat pimpinannya membuat grup, saya dimasukkan di grup itu, saya menyeleksi gejala-gejalanya apa aja, obatnya apa saja. Itu jadi istilahnya telemedicine melalui WhatsApp ya, grup WhatsApp. Nanti kita setiap hari ada laporan gimana obatnya apa, terus ada pemburukan apa. Saya rasa untuk yang masih muda ini masih ada kesempatan baik ya, sembuh dengan pulih kembali. Tapi untuk orang tua harus waspada untuk isolasi mandiri ini. Jadi dalam grup itu ada laporan setiap hari, walaupun kita nggak tatap muka, tapi ada laporan, kalau ada pemberatan kita lakukan rujukan atau mencari pertolongan terdekat. Dan berikut, jadi di dalam grup itu mesti saya 2 kali kesempatan itu saya mesti menyatakan untuk yang baru masuk grup itu tanda bahayanya minimal 3. Yang pertama adalah demam atau panas tinggi, lebih dari 2-3 hari itu tanda bahaya. Yang kedua adalah sesak. Sesaknya sampai buat ngos-ngosan, bahkan tampak kelelahan, itu juga tanda bahaya. Yang ketiga, diare. Itu juga tanda bahaya. Itu untuk orang muda itu. Untuk orang tua mungkin ada penyakit-penyakit lainnya, tapi harus waspada dalam isolasi mandiri. Termasuk untuk orang tua, penyakit komorbidnya harus diwaspadai, tetap minum obatnya, dan juga gejala-gejala yang timbul tentunya lebih gampang terjadi pemberatan dalam orang tua itu. Begitu Pak, nanti bisa mengalir sambil ditambahkan. Pak Andri, ada tambahan Pak Andri? Oh, sementara mungkin cukup lah itu sebagai pembukaan. Saya kira Pak Sostenes keberatan nggak ya kalau diulang lebih detailnya, artinya bagaimana seseorang itu kalau merasa kurang enak badan bisa menganalisa sendiri apakah mungkin saya kena COVID. Ya. Ya, terima kasih Pak Bahari. Ya, ini yang banyak yang terjadi memang ini. Jadi perlu ditambahkan dari
pernyataan saya yang pertama tadi, bahwa gimana ya, apalagi musim pancaroba ini ya, banyak anginnya kencang, suasananya dingin, badan kita ngerasa loyo gitu. Apalagi ada pandemi ini, seakan-akan kita gampang terasa sakit, kurang lebih seperti itu. Dan atau apakah benar-benar kita sakit? Yang pertama kita cek apakah kita ada riwayat kontak dengan teman atau pasien COVID-19 atau mungkin teman kantor kita memiliki gejala-gejala. Pertama itu, apakah ada kontak erat? Kalau ada kontak erat, berarti kita ada kemungkinan bisa sakit dan bisa memiliki gejala-gejala COVID-19 kalau teman kita juga kena COVID-19. Pertama itu. Yang berikutnya perlu kita tambahkan, kalau kita ragu dengan kemampuan kita menganalisa atau memeriksa diri kita sendiri, maka kita perlu konsultasi ke tenaga kesehatan, baik dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Bahkan kalau perlu kita langsung minimal cek swab antigen atau bahkan PCR seperti itu. Jadi yang menarik ya Pak, di lapangan persis hari ini ya Pak, ya saya cerita kasus yang saya temukan hari ini. Pagi tadi saya kunjungan ke satu rumah, 2 lansia, 1 dewasa. 2 lansia ini sudah flu 4-5 hari. Ya toh? Terus yang perempuan, lansia yang perempuan oksigennya 94 gitu kan, nggak wajar, berarti ada sesuatu. Terus yang laki-laki 98 dan yang dewasa muda 98, tensinya masih dalam batas normal 40, 130, 120. Nah, itu saya ngomong, ya kita nggak tahu ya toh, ini COVID apa bukan ya toh. Tapi sebaiknya kalau ini ada yang dewasa muda ini ada gejala diare, ya ini perlu curiga, waspada ya. Kita sebagai tenaga kesehatan kita harus waspada dengan gejala yang ada batuk pilek, sama semuanya batuk pilek, terus ada bahkan oksigennya turun 94, terus yang 1 ada diare, jadi 3 itu. Kita nggak tahu kalau kita nggak swab atau PCR gitu toh. Kalau nggak mau pun ya isolasi mandiri 10 hari. Kalau sudah lewat ada gejala demam dan pernapasan, maka masa kritisnya lah, masa isolasi mandirinya selesai, saya bilang begitu. Terus yang harinya saya ditelepon lagi sama anaknya yang lain, di rumah yang lain, dok nanti bisa datang ya, sore tadi saya datangi dan saya gali lagi gitu. Kapan terakhir ketemu papa mama ya toh? Kapan terakhir? Tanggal 13. Kalau ini kan tanggal 20 ya, 7 hari lalu. Nah, jadi 7 hari lalu tuh mereka sempat kumpul keluarga besar ya. Nah, sore tadi saya kunjungan ke bapak ibu dan 2 orang anak kecil gitu ya. Bapak ibunya, papanya masih ada batuk, flu, ya batuknya kelihatan demam, dan kelihatan ngos-ngosan, kelelahan, capek seperti itu, dan ibunya terasa pusing, anaknya hangat sama flu, gejala seperti itu. Pertanyaan saya pertama, kapan terakhir ketemu papa mama? Seminggu yang lalu. Kalau seminggu yang lalu itu ketemu, kemungkinan ya sudah muncul gejala-gejala seperti ini dari 2-3 hari lalu, benar toh? Terus saya tanya lagi, ada diare? Iya dok, diare. Jadi anak yang satunya diare di rumah bapaknya, yang ini ada yang lain di rumah yang lain juga diare. Nyeri tenggorok juga ada. Jadi walaupun 7 orang itu memiliki gejala utamanya flu, tetapi ada gejala lain yang ada yang diare, ada yang nyeri tenggorok, ada gejala-gejala yang lain itu mengarah ke gejala-gejala COVID-19 atau gejala-gejala corona ya. Saya ngomong, ya kita nggak tahu kalau kita nggak swab ya. Ini ya swab libur hari ini, hari merah, tanggal merah ya libur, besok kalau mau swab. Saya bilang begitu. Ya tetap isolasi mandiri saja, di rumah saja sampai 10 hari selesai, saya pantau bagaimana keadaannya dan minum obat yang saya beri. Jadi seperti itu Pak. Jadi harus dalam pengawasan sebaiknya supaya tidak kebablasan, Pak Bahari. Kemudian Pak Dokter, kalau misalnya seseorang merasa tidak enak, Ya. dia ragu bahwa dia jangan-jangan terkena COVID. Lantas dia mau ke rumah sakit, takut banyak orang COVID ngumpul di sana.
Jangan-jangan kalau kita tidak kena COVID, kita bisa dapat COVID di rumah sakit. Jadi apakah kita bisa misalnya menghubungi Halodoc atau seperti yang online medicine ini, ya telemedicine. Seandainya kita menghubungi itu, kita harus datang ke pos mereka yang terdekat. Ya. Karena ini kan menyangkut pemeriksaan fisik ya. Sebab orang awam umumnya termometer enggak punya di rumah, oximeter enggak punya, sehingga apa yang diukurnya hanya pakai perasaan gitu. Nggak ada tolok ukurnya. Ya, betul Pak. Itu yang terjadi di masyarakat loh. Apalagi kalau masyarakat pedesaan ya, bahkan daerah terpencil ya, kesulitan ya. Puskesmas saja juga mungkin jauh atau bagaimana seperti itu. Saya boleh cerita kalau keadaan di kota itu memang banyak pasien yang sebelumnya sudah melakukan telemedicine ya, pakai media-media yang ada ya. Halodoc, sebut merek macam-macam itu ada. Banyak mereka dapat obat-obat dari ya gitu ya secara telemedicine, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya harus perginya kemana? Nah, kalau saya sarankan kalau mungkin UGD atau rumah sakit terasa penuh, bisa ke klinik-klinik yang lebih kecil ya. Saya lihat juga banyak klinik-klinik kecil sudah bisa melakukan swab antigen. Yang pertama itu. Dan juga atau ke laboratorium klinik ya. Mereka juga melakukan swab antigen juga ada kemungkinan ada dokter konsultasinya yang dapat membantu dan menolong mengarahkan seperti itu. Tapi kebanyakan telemedicine ini mereka hampir, saya teringat kuliah saya dulu ya, dosen saya bilang bahwa anamnesa atau anamnesis kita tanya jawab pasien dan dokter itu dapat merupakan 70% dari diagnosa. Sisanya adalah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau kita dokter itu senjatanya ngomong ya. Jadi tanya jawab, keluhannya apa, terus ya itu dokter harus memiliki pemikiran mau ngarah kemana ini ya, atau mau digali kemana atau mengarah ke diaksana mana, itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang jeli di situ. Jadi kebanyakan kalau saya rasa kalau telemedicine akan mengarah seperti itu. Jadi kalau gejala-gejalanya ini berarti bisa mengarah ke DB atau mengarah ke tipes atau bahkan ke COVID-19. Dan juga yang saya mau ngomong bahwa sekarang ini 1-2 minggu ini saya lihat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ya, jejaring saya juga di Surabaya, saya juga ikut dalam satu namanya grup konsultasi juga di salah satu gerakan, dalam arti gereja-gereja di Jawa Timur, gereja-gereja besar ini kan juga banyak dokter-dokternya ya, jadi mereka mulai bergerak ya, menolong melalui konsultasi yang kita dijadwal ya. Dokter ini kan juga cukup sibuk ya dengan aktivitasnya, yang ada spesialis, ada yang dokter umum. Nah, kita ada dibagi jam-jamnya, nanti ada sistematis lah kurang lebih yang dikerjakan. Jadi kita juga melayani hal-hal seperti itu. Saya lihat ada gerakan-gerakan seperti itu, Pak. Jadi di kota-kota, khususnya Surabaya yang saya tahu bahwa siap menolong ya toh, untuk konsultasi telemedicine. Saya rasa walau ini pekerjaan kecil tapi yang berdampak besar, Pak. Karena banyak orang mungkin untuk konsultasi aja nggak punya uang. Halo? 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 Iya, Pak. Terputus. Saya nambahi ya. Silakan Pak Andri. Silakan Pak Andri. Silakan Pak Andri. Ada 2 ciri khas ya. Karena saya ngalami sendiri, ada 2 ciri khas ya. Mungkin